Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, orang tua kami yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan rasa syukur pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam limpahan nikmat yang Allah berikan. Terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di pagi hari ini kita masih bisa untuk melangkahkan kaki, melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh yang dikerjakan secara berjamaah. Para jamaah sekalian, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan dari kajian dan pembahasan tentang ilmu waris atau ilmu faraid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dari yang pertama, yaitu tentang rukun daripada waris. Ada 3, yakni unsur-unsur yang ada dalam pembagian waris. Yang pertama adalah adanya yang memberikan waris, al-muwarrits. Yang kedua adanya al-waris, yang menerima waris. Yang ketiga adanya hakun maurus, yaitu harta yang diwariskan. Ini 3 yang menjadi kesatuan. Apabila hilang salah satunya maka tidak bisa terlaksananya pembagian waris. Kemudian kita berlanjut kepada syurutul irth, syarat-syarat bisa terlaksananya pembagian waris. Yang ini merupakan lanjutan dari pembahasan rukun waris. Ya, yang pertama yaitu berkaitan tentang pemberi waris. Artinya dia harus sudah dalam keadaan sudah meninggal, baru bisa dilaksanakan pembagian waris. Yang kedua, orang yang menerimanya harus dalam keadaan masih hidup. Dan yang ketiga, hendaknya seseorang mengetahui bagaimana dia membagi waris secara Islam. Kemudian juga yang sudah kita bahas kemarin tentang sebab-sebab orang bisa mendapatkan waris. Kita sebutkan kemarin bahwasanya sebab-sebab mendapatkan waris ada 3. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ar-Rahabi. Beliau mengatakan, asbabu mirathil wara thalathah kullun yufidu rabbahul wirasah. Hanya sebab seseorang bisa mendapatkan waris ada 3, yang dengan sebab tersebut seseorang bisa mendapatkan warisan. Wahia nikahun wa wala'un wa nasab. 3 sebab itu adalah, yang pertama karena sebab pernikahan, yang kedua karena sebab nasab, ya, kekerabatan, ya, ada hubungan darah. Yang ketiga adalah al-wala, yaitu karena sebab memerdekakan budak. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya dengan sebab pernikahan berarti suami istri bisa saling mewarisi. Ya, di sini para ulama menyebutkan apabila pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah, yaitu pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Artinya ketika dia disebut pernikahan yang tidak sah, maka keduanya tidak bisa saling mewarisi. Seperti misalnya seorang menikah yang kelima, dia sudah punya 4 istri, dia menikah yang kelima, maka ini tidak sah. Atau pernikahan yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian karena sebab nasab, kekerabatan. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya dari sebab nasab ini terbagi menjadi 3 agar lebih memudahkan.
Yang pertama adalah usul, yaitu pokok dari nasab. Mereka adalah para orang tua, ibu, bapak, kakek, nenek. Tetapi kita sebutkan kemarin yang bisa sebagai ahli waris dari kakek hanya dari bapak, dari jalur bapak. Adapun dari jalur ibu dia tidak termasuk ahli waris. Kaidahnya adalah setiap kerabat yang tersambung kepada mayit melalui wanita, maka dia tidak termasuk ahli waris. Jadi setiap kerabat ya setelahnya adalah wanita, maka dia tidak sebagai ahli waris. Seperti kakek dari pihak ibu, kemudian paman dari pihak ibu, ya maka itu tidak masuk sebagai ahli waris. Kemudian masuk daripada pembagian ahli waris dari sebab nasab adalah al-furu', yaitu turunan nasab kita. Masuk di dalamnya ini adalah anak-anak kita dan cucu, ya Pak ya. Anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian cucu-cucunya yaitu anak daripada anak-anak kita. Dan lagi-lagi di sini cucu yang bisa masuk sebagai ahli waris adalah cucu dari jalur anak laki-laki. Ya, jadi cucu daripada anak perempuan dia tidak termasuk ahli waris. Tadi kaidahnya mungkin setiap kerabat yang tersambung kepada mayit melalui wanita, maka dia tidak sebagai ahli waris. Cucu ya, anak ya, cucu dari anak perempuan dia tersambung kepada kakeknya melalui anak perempuan, maka dia tidak termasuk ahli waris. Kemudian yang ketiga adalah kita sebut dengan al-hawashi. Al-hawashi itu artinya yang berada di samping ya, atau kita bahasa mudanya cabang atau sisi dari nasab. Kenapa kita sebut dia sisi? Karena dia berada di samping. Kalau kita pakai tanda panah, kalau usul pokok nasab itu ada di atas, yakni orang tua kita. Kemudian ke bawah itu kita sebut dengan furu', turunan nasab. Nah di samping itu kita sebut dengan al-hawashi, kanan kiri, karena dia posisinya berada di samping. Kalau dia sebagai mayit, misalnya saya, maka yang masuk adalah saudara. Ya, kemudian dalam ilmu waris saudara itu terbagi menjadi 3. Saudara kandung, yaitu yang mereka satu bapak dan satu ibu. Kemudian saudara sebapak yang dia satu bapak dengan kita, bisa jadi karena ibunya meninggal kemudian menikah lagi bapaknya, atau bisa jadi terjadi perceraian kemudian artinya bapaknya menikah lagi dan punya anak, maka anak dari bapak tersebut hubungannya dengan kita adalah sebagai saudara sebapak. Atau bisa jadi bapaknya menikah lagi alias poligami, maka anak dari istri kedua adalah sebagai saudara sebapak. Dia juga termasuk ahli waris. Kemudian yang ketiga ibu, berarti satu ibu dengan kita, beda bapak. Ini bisa jadi karena terjadi proses perceraian, kemudian ibunya menikah lagi, punya anak, maka anak dari ibu kita ini adalah saudara seibu. Anak dari bapak kita adalah saudara sebapak. 3 macam ini masuk sebagai ahli waris. Jadi saudara kandung, saudara sebapak, dan saudara seibu. Dan anak-anak mereka. Anak mereka yaitu anak dari saudara kandung, berarti keponakan. Keponakan termasuk daripada ahli waris kita. Kemudian hanya saja anak itu hanya dari anak saudara kandung, ya anak dari saudara kandung dan anak dari saudara sebapak. Adapun dari saudara seibu, anaknya tidak termasuk ahli waris karena sudah jauh. Kemudian paman itu berarti saudaranya bapak. Ya, maka saudaranya bapak dia termasuk ahli waris. Ya. Hanya saja yang masuk adalah paman sekandung, yakni saudaranya bapak yang satu bapak satu ibu, dan ada paman sebapak saja.
yakni dia saudaranya bapak dari satu ayah atau satu bapak. Tidak ada paman seibu. Berbeda dengan saudara, kalau tadi ada saudara seibu. Kalau paman hanya dua yang masuk sebagai ahli waris, yaitu paman kandung dan paman sebapak, dan anak-anak mereka, anak dari paman kandungnya bapak, berarti sepupu. Sepupu termasuk ahli waris. Hanya saja yang masuk ahli waris adalah anak laki-laki. Adapun anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Jadi anak laki-laki dari saudara, anak laki-laki dari paman kandungnya bapak itu adalah sebagai ahli waris, atau sepupu kita, sepupu yang laki-laki. Yang kedua juga sepupu dari paman sebapaknya bapak, maka dia juga termasuk ahli waris ya. Kemudian yang ketiga ya, dari pembagian sebab mendapatkan waris karena nasab adalah karena tadi ya sudah Pak ya. Jadi usul itu pokoknya nasab, yang kedua furu' turunan nasab, yang ketiga al-hawashi cabang daripada nasab. Kemudian yang ketiga dari sebab mendapatkan waris adalah al-wala. Al-wala itu adalah orang yang memerdekakan budak. Jadi pembahasan ini mungkin saat ini tidak berlaku, tetapi di zaman dahulu atau mungkin di zaman yang akan datang kita tidak tahu, bisa jadi akan kembali adanya perbudakan, maka akan kembali juga pemberlakuan daripada hukum tersebut. Jadi ketika seseorang memiliki budak, kemudian dia merdekakan budak tersebut, maka dia mendapatkan keistimewaan diantaranya dia bisa masuk sebagai ahli waris dari budak tersebut. Apabila budak tersebut ketika meninggal nanti tidak memiliki ahli waris, tidak memiliki anak-anak, maka yang masuk sebagai ahli waris adalah yang memerdekakan budak. Disebutkan dalam hadis, innamal wala'u liman a'taqa, bahwasanya hak wala itu bagi orang yang memerdekakan budak ya. Jadi ini keistimewaan dari orang yang memerdekakan budak. Selain dia kelak mendapatkan pahala yang besar karena sebab memerdekakan budak, di satu sisi dia mendapatkan hak sebagai ahli warisnya si budak ya, apabila si budak yang meninggal ini tidak memiliki ahli waris sama sekali. Maka sekarang kita masuk pembahasan baru, yaitu tentang mawani'ul irth, penghalang, pencegah seseorang bisa mendapatkan waris. Nah, setelah kita mengetahui sebab seseorang mendapatkan waris, maka bisa jadi diri kita termasuk daripada ahli waris, baik dari sebab mungkin pernikahan, atau mungkin dari sebab nasab, atau mungkin dari sebab al-wala. Tapi bisa jadi kita terhalang dari mendapatkan waris. Apa saja penghalang dari mendapatkan waris? Ada 3 disebutkan ya oleh al-Imam Ar-Rahabi. Beliau mengatakan wa yamna'u syakhsa minal mirathi wahidatun min ilalin thalathi. Seseorang terhalang dari mendapatkan waris salah satu dari 3 sebab. Wahidatun min ilalin thalathi, rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini. Yang pertama adalah karena sebab rikun. Rik itu artinya perbudakan, yakni posisi dia statusnya sebagai budak. Yang kedua al-qatlu, membunuh ya. Yang ketiga adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah ar-rikku. Rikku itu tadi artinya posisi dia statusnya sebagai seorang budak. Seorang budak dia tidak bisa waris. Kenapa? Karena budak itu posisinya sendiri adalah sebagai harta bagi tuannya, yang kelak dia bisa diwariskan. Sehingga apa yang dimiliki oleh seorang budak itu juga miliknya tuannya. Maka ketika
kita memberikan warisan kepada budak, maka artinya kita memberikan harta cuma-cuma kepada tuannya. Sehingga dari hal ini para ulama mengatakan seseorang yang posisinya sebagai budak, dia tidak bisa mendapatkan waris. Karena tadi alasannya apa? Alasannya kelak harta tersebut bukan dimiliki oleh si budak, dia akan diambil dan dimiliki oleh tuannya. Sehingga orang yang posisinya sebagai budak tidak bisa mendapatkan waris dengan segala macam bentuknya. Para ulama menyebutkan budak itu banyak macamnya, Bapak Ibu ya. Ada budak murni, artinya memang dia budak. Ada yang disebut dengan mudabbar. Mudabbar itu budak yang dijanjikan nanti akan merdeka setelah tuannya meninggal. Ya, maka dia tetap posisinya sebagai budak. Ada disebut juga dengan mukatab. Itu budak yang dikatakan oleh tuannya, berikan saya sejumlah uang, apabila kamu bisa memenuhi kamu akan bebas. Maka ini disebut mukatab. Tetap dia posisinya sebagai budak. Maka segala bentuk daripada jenis-jenis budak dia tidak mendapatkan waris. Ya, kama la yarithur raqiq kadzalik la yurath li'annahu la mala lahu. Ya, budak ini tidak bisa memberikan pula waris. Dia tidak bisa menerima waris dan dia juga tidak bisa memberikan waris. Kenapa? Karena rukun yang ketiga tidak terpenuhi. Apa kemarin rukun yang ketiga? Yaitu adanya harta waris. Sedangkan budak, apa yang dia miliki adalah milik tuannya, sehingga dalam posisi ini dia tidak memiliki harta waris. Meskipun dia punya harta yang banyak, maka dia menjadi milik tuannya, sehingga ketika meninggal dia tidak bisa memberikan waris. Ya, jadi budak itu posisinya tidak bisa menerima waris, juga tidak bisa memberikan waris. Sebab yang kedua yaitu adalah al-qatlu, membunuh. Ya, jadi anaknya mau cepet-cepet dapat waris, bapaknya sakit lama banget ditungguin gitu kan, dicabut mungkin selang napasnya, meninggal. Maka di sini dia masuk kategori membunuh. Maka membunuh menghalangi seseorang dari mendapatkan waris. Nabi SAW bersabda, laisa lil qatil min tarikatil maqtul syai'. Bahwasanya tidak ada bagi orang yang membunuh, ya, dia mendapatkan waris dari orang yang dibunuhnya. Ya, lihat kenapa? Karena ini sesuai dengan kaidah yang disebutkan ulama, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi khirmanihi. Siapa yang buru-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak bisa mendapatkan yang dia inginkan. Ya, jadi harus sabar menunggu syarat yang kemarin. Syarat bisa mendapatkan waris adalah meninggalnya pemberi waris. Meninggal secara alami, tidak boleh dibunuh. Maka hikmahnya ada larangan membunuh bagi ahli waris adalah agar tidak bermudah-mudahan ahli waris. Kalau tidak ada hadis ini mungkin akan banyaknya pembunuhan agar bisa mendapatkan waris. Dan ini saja banyak adanya hadis ini ya tentang bahwasanya orang yang membunuh tidak mendapatkan waris saja, sudah banyak terjadi adanya pembunuhan agar bisa mendapatkan waris. Jadi sekali lagi bahwasanya membunuh bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan waris, meskipun dia termasuk ahli waris. Istri membunuh suaminya biar bisa dapat waris. Sebaliknya suami melihat istrinya banyak harta, dia cepat-cepat misalnya agar bisa mendapatkan waris. Kemudian anak butuh uang, bapaknya dibunuh. Maka sekali lagi membunuh menjadikan dia terhalang dari mendapatkan
mendapatkan waris. Kemudian membunuh ini tidak seperti budak. Kalau budak dari dua sisi tadi, dia tidak bisa mendapatkan waris dan juga tidak bisa memberi waris. Tapi kalau membunuh hanya satu sisi saja, yaitu dia tidak bisa, pembunuh tidak bisa mendapatkan waris, tapi dia bisa memberikan waris. Kapan? Misalnya seorang anak melukai bapaknya yang dia kira akan bisa dengan luka tersebut membunuh bapaknya, tapi ternyata anaknya duluan yang meninggal. Maka posisi di sini bapak bisa mendapatkan waris dari anaknya. Tapi kalau bapaknya terbunuh karena sebab tadi yang luka yang dilakukan oleh anaknya, maka anaknya tidak bisa mendapatkan waris. Ya, tadi hadisnya adalah laisa lil qatil min tarikatil maqtul syai'. Tidak ada bagian sedikit pun dari orang yang membunuh bagian waris dari yang dia bunuh. Di sini yang dimaksud membunuh di sini adalah membunuh daripada yang memberikan waris, bukan orang lain, Pak ya. Jadi kalau dia membunuh orang lain tidak menjadikan dia terhalang mendapatkan waris. Tapi yang dimaksud membunuh di sini yang dengannya dia terhalang adalah dia membunuh orang yang memberikan dia waris. Di sini Bapak Ibu mungkin kita bisa sebutkan sedikit, para ulama berbeda pendapat tentang membunuh macam mana yang dengannya dia bisa terhalang dari mendapatkan waris. Kalau dalam mazhab Syafi'i, al-qatlu bi jami'i anwa'ihi yamna'u minal irth. Membunuh dengan segala bentuknya, apapun alasannya, dia terhalang dari mendapatkan waris. Jadi apa saja, baik dia membunuh karena sengaja, para ulama membagi membunuh itu menjadi tiga, Bapak. Yang pertama membunuh dengan sengaja, al-qatlu al-amdu. Ini dari mana kita tahu kalau dia membunuh dengan sengaja? Itu kita lihat dengan alat yang dia gunakan. Kalau alat yang dia gunakan umumnya bisa membunuh seseorang, maka kita katakan itu adalah membunuh dengan sengaja. Jadi tidak ada alasan saya enggak sengaja membunuh, dia pakai pisau. Saya enggak sengaja membunuh tapi yang dia pakai pistol, maka kita katakan ini membunuh secara sengaja. Ada yang kedua, al-qatlu syibhul amd, membunuh tapi mirip dengan sengaja. Tidak kita katakan dia membunuh secara sengaja. Dia ada kemiripan. Bagaimana kita bisa katakan dia membunuh secara mirip dengan sengaja? Yaitu dia memang sengaja ingin menyakiti, tetapi dengan alat yang umumnya tidak membunuh. Misalnya dengan kayu, rotan, dia pukul, tahu-taunya ternyata meninggal. Kayu ini kan umumnya tidak membunuh, tetapi pada saat dia pukul ternyata meninggal. Maka kita katakan di sini syibhul amad. Syibhul amad itu artinya ada kemiripan dengan sengaja. Hanya saja kalau yang sengaja alatnya itu memang umumnya bisa membunuh. Kalau syibhul amad, mirip dengan sengaja, itu adalah alatnya umumnya tidak bisa membunuh, tetapi dia memang ada niat untuk menyiksa gitu. Yang ketiga ada disebut qatl khata', membunuh karena ketidaksengajaan, karena kesalahan. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i semua jenis pembunuhan ini menghalangi dia dari mendapatkan waris. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i ditutup rapat-rapat agar seseorang tidak ada alasan saya tidak sengaja membunuh daripada orang tua saya. Tadi tentang al-qatlul khata', membunuh karena kesalahan. Seperti misalnya apa? Seseorang dia ingin berburu, dia siapkan tembakannya, di depannya ada binatang yang mau dia buru, tiba-tiba lewat bapaknya, maka ini disebut dengan pembunuhan tidak sengaja. Ya, kemudian misalnya yang lain, dia lagi
gali sumur atau dia gali pondasi rumah, bapaknya lewat nggak tahu, masuk ternyata meninggal, maka sengaja. Ya, dalam mazhab Syafi'i semua bentuk daripada pembunuhan tadi yang 3 itu menghalangi dia dari mendapatkan waris. Sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i, pembunuhan yang menghalangi dia mendapatkan waris adalah pembunuhan yang macam pertama tadi, yaitu pembunuhan karena sengaja. Inilah yang menghalangi dia mendapatkan waris. Ya, wa huwa al-qatlul amdu, yaitu pembunuhan karena sengaja. Huwa alladhi yamna'u minal irthi faqat. Pembunuhan inilah yang menghalangi seseorang dari mendapatkan waris. Adapun jenis atau macam pembunuhan yang lain tidak menghalangi dia mendapatkan waris. Tadi kayak membunuh syibhul amad, mirip dengan sengaja. Niatnya dia tidak membunuh, dia ingin menyiksa saja, pakai kayu atau pakai tali gitu kan, pecut, tapi ternyata meninggal. Maka dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki di sini dia tidak terhalang dari mendapatkan waris. Atau juga tadi pembunuhan karena sengaja, karena kesalahan, al-khata'. Jadi dia mau nembak buruan yang kena bapaknya. Maka dalam mazhab Syafi'i dia tidak terhalang dari mendapatkan waris. Kelak ketika bapaknya meninggal, maka dia tetap mendapatkan waris. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu ditutup rapat-rapat agar itu tadi tidak ada alasan orang, tidak ada celah orang untuk mengatakan saya tidak sengaja. Karena kan urusannya hati, kita nggak tahu. Ya, urusan tentang niat seseorang untuk membunuh atau tidak dalam hati kita tidak mengetahui. Adapun dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad, pembunuhan yang bisa menghalangi orang dari mendapatkan waris adalah kullu qatlin madmunin bi qisas au bidiyah au bi kafarah yamna'u minal irth. Yaitu setiap pembunuhan yang diharuskan dengannya kisos, atau pembunuhan yang diharuskan dengannya bayar diat atau kafarah. Apa itu pembunuhan yang dengannya seseorang diharuskan kisos? Yaitu pembunuhan secara sengaja. Pembunuhan secara sengaja, maka dia balasannya adalah dikisos. Maka dalam mazhab Hambali, pembunuhan jenis ini menghalangi dia dari mendapatkan waris. Yang kedua, pembunuhan yang dengannya dia harus bayar diat, yaitu tadi pembunuhan yang mirip dengan sengaja dan pembunuhan yang dilakukan secara kesalahan. Dalam mazhab Hambali ini tidak menjadikan yang menjadikan dia termasuk daripada terhalang dari mendapatkan waris. Diatnya apa? Orang yang membunuh tidak sengaja atau membunuh mirip dengan sengaja, diatnya adalah membayar sebanyak 100. Jadi diri kita dalam syariat dinilai diatnya adalah sebanyak 100 ekor unta. Ini kalau pakai unta. Kalau pakai sapi disebutkan ulama 200 sapi. Kalau dengan kambing 2000 kambing. Kalau mau bayar pakai emas maka sebesar 1000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti berapa Pak? Kalau dikali 1000, 4.250 gram. 4.000 gram Pak. Nyawa 4 kilo Pak ya. Nyawa seorang muslim. Kalau mau pakai perak sebesar 12.000 gram perak. Ya, tapi kalau mau pakai tadi unta, maka yang harus dia bayar adalah 100 ekor unta. Ini diat yang harus dibayarkan oleh orang yang melakukan pembunuhan. Atau pembunuhan yang mengharuskan seseorang bayar kafarah. Apa kafarah membunuh?
Yang pertama, dia memerdekakan budak yang muslim. Nah, ini kafarah, tebusan yang harus dia lakukan. Ya. Kemudian yang kedua itu, kalau dia tidak mampu, dia berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Ini kafarah bagi orang yang membunuh secara tidak sengaja, kesalahan, atau dia ada kemiripan dengan sengaja. Artinya berarti menurut mazhab Hambali 3 macam jenis halangi orang dari mendapatkan waris. Hanya saja kalau dalam mazhab Syafi'i sampai al-gojoknya pun termasuk daripada orang yang terhalang dari mendapatkan waris. Misalnya ini ada al-gojok, tugasnya melaksanakan kisos atau melaksanakan hukum mati. Bisa jadi dia emang udah lama nih mendam gitu kan, ada perasaan balas dendam atau ada perasaan lama sekali gitu kan, bapak saya atau apa, dan kebetulan dia melakukan kesalahan yang dengannya hakim memutuskan dibunuh. Maka dalam mazhab Syafi'i semua bentuk pembunuhan, baik dia al-gojonya termasuk, maka dia terhalang dari mendapatkan waris. Tapi kalau dalam mazhab Hambali tidak, al-gojo tidak termasuk yang terhalang dari mendapatkan waris. Ya. Kemudian, nah itu adalah perselisihan para ulama tentang pembunuhan macam apa yang dengannya dia terhalang dari mendapatkan waris. Hatta walau kana an tariqi syahada. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, orang yang memberikan persaksian yang dengannya dia dihukum mati termasuk dia terhalang dari mendapatkan waris. Bi annahu zana fa uqimal hadd alaihi bi rajm binaan ala syahadah. Seperti orang yang memberikan persaksian seperti apa? Misalnya dalam syariat kita, seseorang yang dihukum rajam karena berzina adalah seseorang yang syaratnya sudah menikah, sudah pernah menikah, disebut muhson. Yang kedua, ada 4 saksi. Ada 4 saksi yang bersaksi menyatakan bahwasanya dia memang berzina. Kalau dari 4 orang ini, mungkin ada anaknya, mungkin ada kerabatnya yang dia termasuk ahli waris, dia memberikan persaksian, sehingga dengan persaksian dia ditegakkanlah hukuman rajam atas orang tadi. Maka dalam mazhab Syafi'i termasuk orang tadi tidak mendapatkan waris. Ya, jadi Bapak Ibu, semuanya jenis pembunuhan tadi terhalang seseorang dari mendapatkan waris dalam mazhab Syafi'i. Jadi ditutup rapat-rapat tuh supaya orang tidak ada celah ngaku-ngaku tidak sengaja. Baik, ini penghalang yang kedua orang dari mendapatkan waris. Yang ketiga adalah ikhtilafuddin. Ikhtilafuddin perbedaan agama. Jadi ini jelas, jadi ada perbedaan agama antara orang tua dengan anak. Ada perbedaan agama antara pemberi waris dengan penerima waris. Maka perbedaan agama ini menghalangi seseorang bisa mendapatkan warisan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, la yarithul muslim al-kafir walal kafirul muslim, muttafaqun alaih. Seorang muslim tidak memberikan waris kepada orang kafir, begitu juga sebaliknya orang kafir tidak memberikan waris kepada orang muslim. Ini hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza huwa madhhabul a'immatil arba'ah. Dan ini adalah pendapat dari 4 imam madhab. Perbedaan agama menghalangi orang untuk mendapatkan waris. Kemudian jadi jelas Bapak ya Ibu ya, jadi perbedaan agama di sini
menghalangi seseorang dari mendapatkan waris. Anaknya muslim, bapaknya kafir, maka tidak bisa di antara mereka saling mendapatkan waris. Anak tidak bisa memberikan waris kepada bapaknya, begitu juga dengan bapak tidak bisa memberikan waris kepada anaknya. Kemudian suami istri berbeda agama maka tidak bisa ada di antara mereka hak untuk saling memberikan waris. Ya. Kemarin mungkin pernah kita sebut seorang laki-laki yang muslim dibolehkan dia menikahi wanita ahlul kitab. Ahlul kitab itu kalau disebut ahlul kitab maka yang dimaksud sini adalah Yahudi dan Nasrani. Maka wanita Yahudi dan Nasrani boleh dinikahi oleh laki-laki yang muslim, tapi tidak boleh kebalikan. Wanitanya muslimah, laki-lakinya kafir, ini tidak boleh. Kenapa? Karena umumnya kepemimpinan itu, keputusan yang besar itu ada di tangan laki-laki. Maka kalau dia laki-lakinya yang muslim, bisa jadi dia mengajak tadi istrinya yang ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani masuk ke dalam Islam. Tapi kalau yang muslimah, dia lebih lemah karena dia di bawah laki-laki, kepemimpinan laki-laki, sehingga bisa jadi malah dia yang akhirnya terbawa. Nah, dibolehkan seorang laki-laki menikahi wanita ahlul kitab, tapi kalau meninggal salah satunya, mereka tidak bisa saling memberikan waris. Nah, ini ya Bapak Ibu, berarti 3 hal inilah yang dengannya seseorang terhalang dari mendapatkan waris. Mungkin ada pembahasan murtad. Dia awalnya muslim, kemudian murtad, dia keluar dari Islam. Maka bagaimana statusnya ketika dia meninggal? Fajumhurul fuqaha, jumhur dari para ulama madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan mu'tamad dalam madhab Hambali, annahu la yarithul muslim minal murtad, bahwasanya seorang muslim tidak bisa mendapatkan waris dari orang yang murtad. Jadi mereka menggunakan hadis yang tadi, bahwasanya seorang kafir dan muslim tidak bisa saling mewarisi. Yang tidak disebutkan di sini adalah Hambali, imam dari madhab Hanafi. Kalau dalam madhab imam Hanafi tadi dirinci, malul murtad yakunu mirathan liwarasatihi al-muslimin, wa hadzal ra'yu marwiyun an Abi Bakar wa Ali wa Ibnu Mas'ud, bahwasanya harta orang yang murtad itu bisa menjadi harta waris bagi kerabatnya, bagi ahli warisnya yang muslim. Jadi dirinci bahwasanya kalau yang dia kumpulkan sebelum dia murtad, maka itulah yang menjadi harta waris. Adapun harta yang dia dapatkan setelah dia menjadi murtad, maka itu tidak menjadi harta yang menjadi ahli waris tadi, diberikan kepada ahli waris. Tapi kalau dalam jumhur ulama tadi yang 3 itu sama sekali tidak bisa. Maka kemana hartanya? Kalau dulu ada baitul muslimin, ada baitul mal, maka hartanya diberikan kepada baitul mal. Sekarang belum ada, Pak ya. Jadi baitul mal itu kalau secara bahasa, bait artinya rumah, mal artinya harta. Rumah, harta, yakni rumah yang difungsikan untuk menyimpan harta baik daripada misalnya ghanimah, harta zakat dikumpulkan di situ. Termasuk adalah harta yang di sini misalnya tidak bisa diambil oleh ahli waris, maka masuk kepada baitul mal. Maka sekali lagi, al-murtad, orang yang murtad tadi, dalam
jumhur ulama hartanya tidak bisa dijadikan sebagai ahli waris. Adapun menurut pendapat Imam Hanafi, maka harta yang dikumpulkan sebelum dia murtad itulah yang bisa menjadi harta waris bagi kerabatnya nanti. Kemudian kira-kira cukup kita lanjut, Pak, tentang sedikit mungkin hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh seorang muslim. Ada 5 ya. Jadi ketika seorang meninggal dan dia meninggalkan memiliki harta, maka para ulama mengatakan hartanya ini ada 5 hak yang harus dia tunaikan. Salah satunya adalah waris. Ya, jadi 5 hak ini harus ditunaikan, dan para ulama menyebutkannya secara urut, tidak bisa berpindah kepada yang lainnya sebelum yang pertama atau yang paling awal dilaksanakan. Yang pertama adalah tajhizul mayyit. Hak yang pertama yang ditunaikan dari harta mayit adalah biaya pengurusan jenazah. Jadi biaya pengurusan jenazah, kata para ulama, itu diambil dari harta yang ditinggalkan mayit. Seperti apa? Biaya penguburan, biaya beli kain kafan, biaya misalnya kalau mungkin ada jasa memandikan, maka semua itu diambil dari harta si mayit. Min ghairi israfin wala taqtir, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa hal-hal yang tidak masuk disyariatkan. Jadi hanya berkaitan dengan pengurusan jenazah, Bapak. Tadi berkaitan dengan jenazah bisa jadi kain kafan, atau mungkin saat ini untuk menguburkan perlu beli tanahnya di kuburan, maka itu diambil dari harta si mayit. Dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pengurusan jenazah tidak masuk dalam hal ini. Jadi misalnya mungkin kita katakan melakukan hal-hal yang di luar dari yang kita sebutkan tadi, di luar pengurusan jenazah, maka itu tidak masuk diambil dari harta si mayit. Apa kita sebut, Pak? Misalnya melakukan selamatan kematian misalnya, maka ini tidak termasuk daripada pengurusan jenazah, tidak diambil dari harta si mayit, karena ini berkaitan dengan hak nanti ahli waris. Kalau ada orang yang melakukan selamatan, misalnya kita sebut selamatan kematian, maka itu ditanggung orang yang melakukannya. Atau kata para ulama, diambil nanti dikurangi bagian dia dari harta waris yang dia terima. Ya, jadi kita katakan di sini para ulama hanya yang menyebutkan berkaitan dengan pengurusan jenazah. Di luar daripada itu tidak harus dan tidak bisa diambil dari harta mayit. Ya, Bapak ya. Jadi kalau ada yang melakukan hal yang di luar jenazah, pengurusan jenazah, maka itu menjadi tanggungan orang tersebut. Atau kelak dia dikurangi bagian warisnya dari yang diterima oleh dia nanti dari harta waris. Jadi yang pertama, hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh seseorang adalah biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah ini segala sesuatu yang diperlukan oleh mayit, maka diambil dari harta si mayit. Yang kedua adalah ad-duyun al-muta'alliqah bi'aini tarikah, utang yang dengannya harta dia tertahan, maka ini harus
harus ditunaikan dulu. Masuk dalam hal ini apa? Misalnya dia melakukan rohan, menggadaikan sebagian daripada hartanya sesuatu. Misalnya dia menggadaikan sawah, menggadaikan rumah. Maka ini termasuk harta yang diterima oleh ahli waris. Karena tertahan, tidak bisa diterima, harus ditebus dulu. Maka diambillah dari harta si mayit yang tadi ditinggalkan, diberikan untuk menebus rohan gadaian yang ada pada orang lain. Jadi yang kedua adalah harta yang berkaitan dengan hartanya yang ada pada orang lain. Atau yang kedua, karena kenapa ini hartanya harus dibagikan sedangkan ada sebagiannya dipegang oleh orang lain. Atau misalnya dia membeli sesuatu tapi belum diterima, maka ini harus segera diterima oleh ahli warisnya. Atau sebaliknya, dia menjual sesuatu tetapi belum diberikan oleh pembelinya, maka ini harus dikeluarkan dulu agar tidak tercampur sebagai harta waris. Masuk dan juga dalam hal ini adalah misalnya dia sudah jatuh tempo untuk bayar zakat. Ini bulan, misalnya bulan dia udah jatuh tempo untuk bayar zakat, sudah haul, sudah 1 tahun berlalu dan hartanya juga sudah masuk nisab, harus dia bayar zakat, tetapi dia belum sempat bayar zakat, maka dikeluarkan dulu. Ya, jadi ini termasuk hutang yang harus dikeluarkan dari harta mayit. Ini disebut harta yang dengannya tertahan baik pada orang lain atau pada dirinya. Yang ketiga adalah ad-duyunul mursalah, harta yang bersifat umum, hutang yang bersifat umum, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Bedanya apa kalau yang kedua tadi? Kalau yang kedua tadi hutang yang dengannya tertahan harta dia. Tapi kalau yang ketiga ini hutang kepada manusia yang udah lama belum dia bayar, maka harus dikeluarkan dulu dari hartanya untuk membayar hutangnya. Ini kalau kepada manusia. Bisa juga ada hutang dia kepada Allah. Seperti apa? Dia bernazar untuk misalnya bersedekah. Kalau saya seperti ini, saya akan bersedekah sejumlah uang. Kemudian ternyata dia meninggal, maka ini termasuk hutang yang harus dia berikan. Atau mungkin dia posisinya orang yang sudah tidak kuat puasa, maka bayar fidyah, maka dikeluarkan daripada hartanya untuk bayar fidyah. Atau tadi dia pernah membunuh orang, mungkin tidak sengaja tadi, maka dia harus bayar fidyah. Diatnya adalah 100 ekor unta, maka dikeluarkan dulu hartanya. Atau mungkin dia berjanji termasuk orang yang diberikan keluasan untuk pergi haji dan dia tidak melakukan haji, maka dikeluarkan di sini sebagian daripada hartanya untuk bisa biaya proses badal haji. Ya, jadi yang ketiga ini hutang sifatnya umum. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam ayat waris 11 dan 12, setelah Allah menjelaskan hak waris, tapi Allah menutupnya dengan apa? Mim ba'di wasiyatin yusabiha audain, setelah dikeluarkannya wasiat atau hutang. Jadi yang pertama tadi adalah biaya pengurusan jenazah, yang kedua hutang yang tertahan, yang ketiga hutang yang sudah lama baik kepada manusia ataupun kepada Allah SWT. Terlebih hutang kepada manusia, ini perkaranya berat
Disebutkan dalam hadis, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim tertahan dia sampai dilunasi hutangnya. Bahkan disebutkan dalam hadis, yukfaru lisyahidi kulla dzambin illa ad-dain. Orang yang mati syahid itu diampuni seluruh dosanya kecuali satu, hutangnya. Jadi berat. Bahkan pernah sahabat ada yang meninggal, ternyata dikatakan kepada Nabi dia punya hutang, maka Nabi tidak mau mensalatkan. Kalau ada orang meninggal, maka jangan buru-buru langsung minta warisnya. Kita lihat dulu apakah dia punya hutang, maka kita keluarkan daripada hartanya untuk dibayarkan, dilunasi hutangnya. Sebab ini berkaitan dengan keadaan dirinya di akhirat tadi. Nabi SAW mengatakan tadi, jiwa seorang muslim tergantung. Artinya dia tidak bisa masuk ke dalam surga sampai dibayarkan hutangnya. Bahkan sampai orang yang mati syahid, orang yang meninggal dalam keadaan berperang, dia tertahan untuk bisa masuk surga karena urusan hutangnya. Maka ahli waris sekali lagi hendaknya memperhatikan keadaan orang yang meninggal. Jangan sampai hartanya habis sedangkan dia hartanya habis diperebutkan, sedangkan dia malah keadaannya di akhirat terganggu. Ya, jadi Bapak Ibu, yang ketiga adalah harta berkaitan kepada manusia. Ini harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum pembagian waris. Kadang ahli waris itu nggak peduli gitu, ya. Pokoknya segera dibagi warisnya gitu. Padahal ternyata dia memiliki hutang. Bahkan kalaupun seandainya hartanya habis untuk bayar hutang, harus didahulukan. Karena Allah mengatakan setelah ditunaikan hutang dan wasiat. Jadi pembagian waris itu bisa terlaksana tadi apabila sudah terlaksananya hutang. Jadi kalaupun berkurang hartanya untuk pembagian waris, itulah yang dibagi sebagai waris. Kalau habis untuk bayar, berarti tidak ada harta waris yang dibagikan karena dia sudah habis untuk bayar hutang. Tapi kalau ahli waris, apakah dia dibebankan hutang atau tidak? Tidak, ya Bapak Ibu. Ahli waris tidak dibebankan untuk membayarkan hutang orang yang meninggal. Hutang tidak bisa diwariskan. Tetapi kita sebagai anak, ini merupakan bagian daripada bakti kita kepada orang tua. Tadi hadis-hadis menyebutkan bagaimana beratnya keadaan orang yang berhutang. Maka bagian daripada bakti kita kepada orang tua, kalau orang tua kita meninggal dan memiliki hutang, sedangkan hutang hartanya tidak bisa menutupi hutangnya, memang dalam syariat dari sisi fikih tidak ada kewajiban ahli waris untuk membayarkan hutangnya, hutang daripada bapaknya. Tapi kita sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, maka kita kumpulkan sejumlah harta untuk membayarkan hutang daripada bapak kita. Ini karena kita tidak ingin jiwa bapak kita misalnya tertahan karena urusan hutang, dan nanti di akhirat sudah tidak lagi bayar hutangnya dengan uang. Kalau dia sengaja menunda sampai meninggal, maka bisa jadi pembayarannya adalah dengan amal solehnya, ya. Jadi ini perkara yang berat. Ini yang ketiga, Pak, ya, hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah. Yang keempat adalah wasiat. Jadi dikeluarkan dulu harta dari harta si mayit, wasiat. Jadi jangan kebalik. Nomor 5 ini pembagian waris. Allah mengatakan min ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah dikeluarkannya wasiat dan hutang baru pembagian waris. Jadi kalau si mayit
berwasiat, saya berwasiat sepertiga daripada harta saya untuk pembangunan masjid, maka dikeluarkan dulu untuk untuk misalnya beasiswa anak-anak, maka kita keluarkan. Jadi itu yang harus didahulukan antara wasiat dengan waris adalah pengeluaran untuk ditunaikan wasiat terlebih dahulu. Dan para ulama mengatakan wasiat paling banyak adalah sepertiga. Yang kedua, wasiat tidak diberikan kepada ahli waris. Jadi para ulama mengatakan wasiat itu paling banyak dikeluarkan adalah sepertiga daripada hartanya. Ini sesuai dengan hadis Nabi ketika ada salah seorang sahabat yang ingin mengeluarkan hartanya 2/3-nya, kata Nabi tidak. Setengahnya, kata Nabi tidak. Sepertiga, Nabi membolehkan dan mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga itu udah banyak. Dan Nabi mengatakan innaka antadzara warasataka agniya khairun min antadzarahum ala yatakaffafunan nas. Kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga minta-minta kepada manusia. Jadi Nabi mengatakan sepertiga itu dikeluarkan batas akhir yang dengannya dia bisa untuk wasiat. Apakah boleh atau tidak? Para ulama boleh kalau ada kerelaan daripada ahli waris. Misalnya dia berwasiat setengah daripada harta saya untuk jalan kebaikan, untuk masjid, untuk dan lain-lain sebagainya, maka para ulama mengatakan dilihat kerelaan daripada ahli waris, seizin daripada ahli waris. Kalau boleh maka dikeluarkan. Kalau mereka tidak rela, tidak izin, apakah batal wasiatnya? Tidak. Wasiatnya dikeluarkan hanya sepertiganya. Ya, jadi kalau lebih dari sepertiga bukan berarti batal, tetapi tetap dikeluarkannya adalah sepertiga. Yang kedua, tidak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris, karena ahli waris sudah Allah tetapkan bagiannya masing-masing. Ada yang dapat setengah, sepertiga, seperempat, maka jangan ditambahin lagi, karena tadi sudah mendapatkan haknya. Maka Nabi dalam hadis mengatakan innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan yang memiliki hak untuk bagiannya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya. Tadi insyaallah nanti kita bahas bahwasanya jumlah daripada ahli waris secara keseluruhan 25. Bukan berarti 25 orang ini mendapatkan waris semuanya. Bisa jadi mereka ada di antara mereka yang terhalang karena sebab ada orang yang lebih dekat kepada mayit. Maka ketika dia terhalang tidak mendapatkan waris, dia boleh menerima wasiat. Seperti misalnya seseorang meninggal memiliki anak laki-laki dan cucu dari anak laki-laki. Ini cucu tidak bisa dapat waris karena masih ada bapaknya, anak laki-laki tadi. Tapi dia bisa mendapatkan waris dari wasiat. Atau misalnya seorang meninggal masih punya bapak dan punya kakek, maka kakek di sini tidak dapat waris karena masih ada keberadaan bapak, maka dia bisa memberikan wasiat kepada kakeknya. Atau dia meninggal memiliki saudara kandung dan dia meninggal masih memiliki bapak, maka ketika dia meninggal tadi, ahli warisnya diterima oleh bapaknya. Saudaranya tidak dapat waris karena terhalang oleh bapaknya, maka dia pada saat itu bisa memberikan wasiat kepada saudaranya. Apalagi mungkin dia melihat saudaranya keadaannya ekonominya lemah, maka boleh dia buatkan wasiat, ini sepertiga daripada harta saya buat saudara saya. Ya, karena kalau dia tidak berwasiat, hartanya akan diterima seluruhnya oleh
bapaknya. Atau misalnya dia meninggal punya anak laki-laki dan saudara, maka saudara terhalang mendapatkan waris karena keberadaan anak laki-laki. Tapi dia lihat ini saudara saya miskin, butuh bantuan, maka dia bisa berwasiat ya 1/4 atau intinya tidak keluar, tidak lebih dari 1/3, saya berikan harta saya untuk saudara saya. Apalagi orang lain yang bukan sebagai ahli waris, jelas boleh. Saya wasiatkan 1/3 dari harta saya untuk seseorang yang sudah mengurusi yang sebelah sana misalnya. Ya, ini jadi wasiat dikeluarkan terlebih dahulu daripada waris. Baru yang kelima adalah waris. Jadi waris itu dibagikan setelah dikurangi 4 macam di atasnya: biaya pengurusan jenazah, hutang, wasiat. Itulah yang tersisa kemudian dibagikan waris. Ya, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah sudah cukup lama. Mungkin sampai sini pembahasan yang bisa kita lakukan.